Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kami NIM 19650 007. Di sini saya akan mereview mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Software Engineering. Pertemuan kedua, software dan karakteristiknya. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. 1950. Selanjutnya 1968. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Di sini ada beberapa pengertian dasar. 1. Istilah rekayasa perangkat lunak (RPL) secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Kedua, istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Yang ketiga, sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Yang keempat itu, perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk proses informasi perangkat lunak. Dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang membutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. O'Brien 1999. Oke, sekarang kita mulai ke pengertian dasar. Pengertian dasar RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Berikut dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan. Semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan perhatian pengguna merupakan bagian dari RPL. Kita lanjut ke perangkat lunak software. Ini terbagi atas 5. Itu perangkat lunak merupakan program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Berikutnya, rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software, background perangkat lunak, dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga didokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan instalasi. Penggunaan dan pemeliharaan sebuah sistem engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses atau sistem. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Kita lanjut ke perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif
mudah dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain mengikuti tahun kejadian 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Kedua, tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama kompiler. Generasi kedua komputer mainframe mulai dikomersialkan. Ketiga, pada tahun 1960-an, pengembangan perangkat lunak dan konsep software engineering mulai digunakan. Pada tahun 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990, program berorientasi objek OPP, Agile Process and Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Dan terakhir yaitu pada tahun 2000-an, Stanford Interpreter modern Java, Net, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Kita lanjut ke ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineer. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktik teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Lanjut, ini adalah ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering. Software development, process, software quality, tools and methods, software design, management, software construction, software testing, software maintenance, configuration management. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Dan ini sensor user. Harga yang wajar, always on time, peningkatan produktivitas untuk sensor. Sedangkan untuk usernya itu efisiensi, kemudahan mempelajari, mengingat, menggunakan fungsionalis developer, dokumentasi yang baik, minimum error, desain yang baik, kode yang mudah dibaca dan dimodifikasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Tidak kemampuan organisasi memprediksi waktu, usaha dan biaya waktu membangun perangkat lunak. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras PHD, harga perangkat lunak, kemajuan pusat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi THD mutu perangkat lunak, meningkatnya peran pemeliharaan. Kita lanjut ke rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Dari sebelah kanan, cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bicara pada bidang ilmu lain, tidak saja sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
manajemen matematika, manajemen matematika, ergonomika, rekayasa perangkat lunak, manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu dan lain-lain. Terbagi atas 4. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan strategis bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika listrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem analisis biaya, keuntungan, kemudian simulasi dan proses dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software sebagai atas 3, yaitu software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Software terbagi atas 4, yaitu manufaktur, software, workout, build using component, relatively simple untuk software, development atau engineering, deteriorated, custom build, kompleks. Hardware versus software. Kategori perangkat secara umum terbagi atas 8. Kategori berikut antara lunak secara umum dapat dikategorikan. Perangkat lunak sistem kumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time program yang monitoring atau menganalisis mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real-time event. Perangkat lunak bisnis proses informasi bisnis, SPT, payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dari sistem yang memperluas kebutuhan dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan tersebut. Pengolahan kata, keadaan, manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-determinis untuk memecahkan masalah kompleks dan tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software sebagai atas 3. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lain, seperti kompiler, editor, Unity, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Berikut application software, program stand-up alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau metode pembuatan keputusan teknik atau manajemen, text point of sale, transaction processing, real-time manufacturing, control, engineering and scientific software yang didirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai dinamika orbit, ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering, contoh CAD, computer aided design, simulasi sistem. Tipe-tipe software terbagi atas 4. Embedded software yang disimpan dalam memori atau ROM atau read-only memory,
digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital, untuk otomobil, kontrol bahan bakar, dashboard, dan sistem rem. Product line software. Software yang dirancang untuk menyediakan komponen khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Text, inventory, control, product, word processing, spreadsheet, multimedia, manajemen, database, game, operasi dalam keuangan dan lain-lain. Web application, software yang berpusat pada jaringan software menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi, dan konten kepada end